Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah Nabi Sulaiman. Ini merupakan lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Ada satu kisah, ini akan saya ceritakan lagi kisah Nabi Sulaiman karena cukup menarik. Kisah-kisahnya cukup memiliki daya tarik dan penuh hikmah. Yang pertama, saya akan mengisahkan tentang Nabi Sulaiman memenjarakan iblis. Jadi iblis ini adalah makhluk yang diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia supaya dapat menemani manusia di akhirat kelak di neraka. Jadi upaya iblis ini cukup luar biasa, menggoda manusia dengan segala caranya, dengan secara tipu dayanya, dengan jalan-jalan yang halus, tidak terasa. Makanya cara menghadapinya adalah tidak jalan lain kecuali dengan kita memohon pertolongan Allah agar kita terhindar dari godaan iblis ini. Jadi diceritakan Nabi Sulaiman suatu saat berdoa kepada Allah meminta agar iblis ini dipenjarakan, karena banyak terjadi kerusakan di muka bumi ini akibat godaan iblis ini. Dan Allah memberitahu kepada iblis bahwa kalau iblis dipenjarakan, nanti kehidupan ini tidak berjalan. Ya Allah Maha mengetahui dengan ilmunya, sedangkan kita manusia tidak mengetahui. Ya, akhirnya setelah dijelaskan begitu, tapi Nabi Sulaiman berdoa lagi kepada Allah memohon agar diberikan izin untuk memenjarakan iblis ini. Akhirnya suatu waktu Allah memberikan izin kepada Nabi Sulaiman. Yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman ini dapat menundukkan jin, hewan, binatang, manusia, iblis, setan, semuanya dapat ditaklukkan, semua tunduk. Jadi Nabi Sulaiman ini bisa mempekerjakan setan, iblis untuk mengumpulkan bahan-bahan yang bagus seperti permata atau batu-batu yang bagus untuk istana-istananya. Jadi bisa diperintah, tapi iblis tetap menggoda manusia.
walaupun bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Di kisahnya seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman ini seorang nabi yang kaya raya, tapi beliau berusaha untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Jadi tidak mengandalkan dari kerajaan. Jadi dikisahkan Nabi Sulaiman ini setiap hari itu menyembelih 4.000 unta, kemudian 5.000 sapi dan 6.000 kambing untuk makan para rakyatnya seperti itu. Beliau sendiri tidak mau menggantungkan hidupnya kepada negara. Beliau berusaha sendiri. Beliau membuat sebuah tas. Jadi dia membuat tas, kemudian menyuruh anggotanya, anak buahnya untuk menjual ke pasar. Suatu saat anak buahnya mau menjual dagangan di pasar, kok ini pasar sepi nih, nggak ada manusianya, kok pada kemana gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman pun, utusan Nabi Sulaiman yang berdagang pun pulang, tidak mendapatkan penghasilan. Di hari kedua seperti itu juga sepi, pasar sepi gitu, kehidupan itu sepi, nggak ada orang gitu. Sehingga beliau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanyakan mengenai hal tersebut. Akhirnya Allah memberitahukan kepada Nabi Sulaiman, itu karena setannya engkau penjarakan, jadi kehidupan tidak berjalan. Ini kisah hikmah ya. Saya nggak tahu validasinya kisah ini, tapi ini anggap aja lah kisah hikmah seperti itu, atau benar atau tidak saya tidak paham. Hikmahnya adalah karena setan ini di penjara, kehidupan tidak berjalan. Manusia sibuk berzikir semuanya di rumah, sibuk beribadah kepada Allah, sibuk untuk semuanya untuk ya bertobat lah gitu. Karena nggak ada yang mengganggu, iblisnya di penjara. Jadi orang pada malas keluar rumah untuk aktivitas lainnya, dia ibadah terus gitu seperti itu. Jadi kehidupan tidak berjalan. Ya bukan berarti iblis ini berperan serta meramaikan pasar, meramaikan kehidupan, bukan. Tapi ini suatu hikmah aja, bahwa dengan adanya iblis ini, Allah menciptakan iblis tidak berarti sia-sia, karena ada hal-hal yang tidak ketahui. Jadi di hikmah di kisah ini kan, karena iblisnya di penjara, jadi manusia enggan untuk beraktivitas sebagai mana biasanya karena sibuk beribadah gitu, seperti itu. Nah, ini jadi poin bagi kita, karena setelah akhirnya Nabi Sulaiman membebaskan iblis tersebut, pasar ramai kembali, kehidupan ramai kembali. Ya itu karena mungkin manusia punya hawa nafsu, ada godaan dari iblis, jadi ada yang condong ke urusan dunia yang begitu besar, sehingga melupakan akhirat gitu. Ya itu kisah hikmahnya seperti itu. Jadi ada aja Allah membuat sesuatu itu, menciptakan sesuatu, ada maksudnya, ada hal-hal yang besar di balik itu yang kita tidak pahami karena kemampuan kita yang terbatas. Seperti halnya Allah menciptakan semut, ada maksudnya, menciptakan nyamuk, ada maksudnya. Sehingga di Al-Quran itu, di Al-Baqarah itu ada
menceritakan tuh tentang nyamuk. Nyamuk kok diceritakan dalam Al-Quran? Untuk apa sih peran nyamuk ini? Itu ya. Apa sih yang harus kita ambil pelajaran dari nyamuk ini adalah bahwa nyamuk ini kan dia akan menggigit sampai dia kenyang, kemudian mati. Nyamuk begitu kan, kalau udah menggigit kenyang dia kan mati karena kekenyangan. Dan lagi kalau kita mau nepuk nyamuk tuh di tangan ya, biarin aja dulu nyamuk itu gigit sampai dia kenyang, nanti kita tinggal pukul, gampang banget itu mukul nyamuk yang udah kenyang, udah buncit sampai sulit bergerak. Nah, dipukul. Kalau bahan nempel dipukul, lepas dia masih ringan badannya. Tapi kalau udah berat sama darah, udah buncit, dia gerakannya lama. Jadi tinggal dipukul langsung mati. Jadi nyamuk kalau kenyang, dia akan mati sendiri gitu. Kita menunjukkan juga tamsil ya, kiasan kepada kita bahwa kalau kita juga manusia, kalau terlalu kenyang, itu sulit untuk bergerak ya. Sulit untuk bergerak, apa-apa menjadi malas, jadi bawahnya ngantuk, kurang semangat gitu. Jadi seperti itu hikmahnya ya. Ini yang saya pahami dari nyamuk ini tentang Al-Quran, di Al-Quran. Ya, nyamuk juga berfungsi dalam kehidupan bagi mereka yang hobinya ikan ya, misalkan ikan cupang atau ikan-ikan lainnya, ikan hias lainnya. Itu nyamuk itu, jentik nyamuk itu dicari untuk apa ya, untuk makanan ikan. Jadi nyamuk ini, jentik nyamuk ini protein yang sangat tinggi bagi ikan ini. Jadi suatu makanan yang istimewa lah kalau kita memberi makan jentik nyamuk pada ikan. Ikannya cepat bertelur badannya. Ya seperti itu. Hikmahnya yang kita ketahui, mungkin hikmahnya dari ada nyamuk ini, ada pabrik obat nyamuk untuk membasmi nyamuk. Ada juga obat-obat yang untuk memberantas nyamuk, ada obat untuk kalau terkena nyamuk supaya kita sehat seperti apa. Jadi banyak hikmah lah yang Allah ciptakan di dunia ini, karena kita tidak tahu ya, bahwa kita tidak sampai tentang kemanfaatan di alam ini yang Allah ciptakan. Banyak sekali ya hal-hal yang sebenarnya dampak negatifnya ya, penyakit demam berdarah bisa menimbulkan kematian seseorang gitu, seperti itu dampak negatif. Jadi banyak hal yang perlu dikaji dari ciptaan Allah ini, karena masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Tapi intinya Allah menyampaikan sesuatu, memfirmankan sesuatu dalam Al-Quran, pasti ada hikmah besar di dalam yang perlu kita kaji. Kemudian ada satu kisah lagi, kisah Nabi Sulaiman juga, karena menarik sekali ya, banyak kisah di Nabi Sulaiman ini yang tidak diceritakan di kisah-kisah Nabi lainnya, karena ada dunia binatang, dunia hewan yang banyak misterinya ya, karena beliau bisa memahami bahasa binatang, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa pohon yang luar biasa. Jadi kisahkan ada di zaman Nabi Sulaiman itu ada dua ibu-ibu yang mempunyai bayi. Ya, kemudian salah satu bayi ini diterkam serigala. Jadi si ibu yang anaknya diterkam serigala ini ketakutan, nanti dimarahin suaminya atau bagaimana, sehingga dia berebut mengakui anak orang lain, bayi yang lain, sehingga ada yang ibu muda dan ibu itu berebut, padahal bayi ini bukan miliknya.
Maka diajukanlah kepada Nabi Sulaiman terhadap bayi tersebut. Maka Nabi Sulaiman berpikir keras untuk mengetahui siapa sih ibu dari bayi tersebut. Ya kalau sekarang kan gampang aja, ada DNA-nya ya. Tapi zaman dulu caranya dengan hikmah. Jadi dengan hikmah kelembutan seorang ibu. Jadi tidak ada suatu pun yang diletakkan adanya kelembutan terhadap diri seseorang itu akan menjadi indah. Kelembutan akan menghiasinya. Itu sabda Nabi seperti itu. Jadi yang ditonjolkan di sini adalah kelembutan. Jadi orang ini mengadukan ke Nabi Sulaiman tentang bayi ini yang diributkan oleh dua ibu, yang satu ibu yang benar, yang satu bukan. Akhirnya diputuskanlah oleh Nabi Sulaiman untuk menyembelih bayi tersebut, bagi dua lah supaya adil lah, tidak berebut. Maka ketika akan disembelih, akhirnya si ibu yang muda ini menyatakan, udah jangan disembelih, biarkan anak itu menjadi anak yang ibu yang lebih tua. Nah di sini akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa berdasarkan kerelaan ibu yang lebih muda tersebut, diputuskan bayi itu adalah anaknya dari ibu yang muda itu, yang dia tidak rela bayinya itu disembelih. Ini menunjukkan bahwa memang kalau ibu asli mana ada sih rela anaknya disembelih dibelah dua. Itu seperti itu. Ini rasa kasih sayang ya dari seorang ibu akan muncul seperti itu, karena dia ibu aslinya. Ini juga hikmah yang kita bisa peroleh, bahwa ya kecerdasan Nabi Sulaiman untuk menangkap sesuatu dengan kelembutan yang diberikan, sehingga terkuaklah bahwa anak ini adalah anak dari ibu yang muda tadi. Jadi Nabi Sulaiman sebenarnya tidak akan menyembelih, cuma itu trik ya, itu cara untuk mengetahui ibu yang asli. Jadi banyak hikmah sekali yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang telah saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, itu dari kekurangan saya pribadi, dan saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.